Pertama, kita tahu bahwa wabah ini bukan wabah biasa. Coba lihat pemberitaan khususnya di Amerika dan di negeri-negeri Eropa hari ini. Setiap hari bukan hanya satu jiwa, ribuan jiwa bergelimpangan. Bahkan ada sebagian negara itu tidak sanggup kemudian mengurus jasad-jasadnya sampai berhari-hari di jalan raya, bau ke sana kemari. Sampai-sampai yang menangani sudah bukan dokter lagi, tapi sudah, mungkin bahasa kita sudah tentara, TNI gitu ya. Sedemikianlah kejadiannya di luar negeri sana. Alhamdulillah di negeri kita ini belum sampai ke sana gitu. Tapi kalau sampai terjadi ke sana, ya, apa yang harus kita lakukan? Makanya wajar kalau seandainya pemerintah kita bergandeng dengan para ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan ulama-ulama yang lainnya, mengeluarkan fatwa agar kita mengkarantina diri, menyetop agar tidak terjadi penyebaran wabah di mana-mana, sampai kepada menyuruh untuk mengkarantina wilayah, mengkarantina diri sendiri di rumah, bahkan meminta agar ibadah-ibadah juga dihentikan sementara. Bukan berarti kemudian orang tidak ke masjid tidak sholat, tetap sholat, cuman tidak jamaah dan tidak Jumat diganti zuhur, ya. Dan itu bukan anjuran ulama-ulama Indonesia saja, pemerintah Indonesia saja, pemerintah dunia yang negaranya terpapar corona, hampir semuanya menganjurkan seperti itu. Bahkan lagi Arab Saudi yang kita lihat ulama-ulamanya memang luar biasa. Sampai-sampai betul-betul mereka membuat lockdown bahasa kitanya mungkin ya, di rumah-rumah, sampai pun Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong, apalagi masjid-masjid yang lainnya. Supaya tidak terjadi penyebaran wabah yang kemudian akan memakan korban yang lebih banyak lagi. Karena bagaimanapun jiwa seorang muslim jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Satu jiwa seorang muslim itu lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Maka kalau seandainya sampai mengancam jiwa seorang muslim dengan banyaknya berkumpul-kumpul, karena sudah terbukti, sudah ada buktinya, bukan hanya cerita, sudah ada buktinya, bukan di negeri orang, di negeri kita. Orang yang sedang berkumpul-kumpul di masjid akhirnya terpapar corona, ya, terpaksa akhirnya jamaah yang lainnya diisolasi supaya jangan sampai kemudian berinteraksi dengan manusia dan menyebarkan virus yang lainnya kepada manusia, karena akan mendolimi orang lain, ya. Jadi apakah tidak cukup dengan anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa para ulama? Bukankah Allah yang mengatakan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian, ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW agar kalau sebuah wabah menimpa sebuah negeri, jangan masuk ke situ, dan yang di situ jangan keluar jangan sampai keluar karena lari dari wabah itu. Maknanya kita harus mengisolasi sebagaimana fatwa daripada Amr bin As agar menjauh satu dengan yang lainnya, supaya ini lebih mudah untuk mematikan wabah itu. Tapi kalau seandainya masih degil bahasa kitanya, masih susah diatur, ya, maka sesungguhnya Anda ini bukan sedang melawan pemerintah, tetapi melawan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang mengatakan seperti itu, agar kita tidak menyebarkan virus ini. Kata Nabi SAW, farra minal majnun kafirarika minal asad. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana larinya engkau dari singa. Kita disuruh lari dari singa, ya. Kalau kita melihat singa, tentu Anda akan lari. Tidak mungkin Anda berhadapan dengan singa, pasti lari. Kita disuruh lari. Maksudnya disuruh mengkarantina supaya penyebarannya tidak meluas. Maka kita mengkarantina diri sendiri, dan ini sekaligus sebuah kenikmatan sebenarnya. Ada kenikmatan di balik COVID-19 ini. Sekali lagi, saya sudah singgung di awal tadi. Waktu Anda sedang bekerja, sibuk, ibaratnya pagi sudah berangkat, malam pulang gitu ya. Sehingga Anda berangan-angan kapan libur, kapan bersama keluarga. Kadang-kadang Anda sengaja pura-pura sakit atau mungkin bolos supaya tidak bekerja. Sekarang subhanallah, ya kan? Justru Anda lebih banyak di rumah. Anda yang dulu ingin di rumah, sekarang sudah di rumah, apalagi? Ya, sekarang kita tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini tidak akan lama. Tidak akan selamanya kita meninggalkan masjid. Tidak akan selamanya kita melaksanakan sholat zuhur. Maka sebaiknya dengarkan anjuran pemerintah, dengarkan anjuran majelis ulama di negeri kita ini, karena bagaimanapun mereka memiliki pakar-pakar, mereka memiliki alat-alat
Ya, mereka punya komunikasi sesama mereka dengan pakar-pakar sehingga mereka lebih tahu maslahat rakyatnya. Kita ini orang jahil, tidak tahu apa-apa gitu ya. Maka kita ikut arahan mereka, para dokter, para ulama, pemerintah yang sudah bersatu gitu kan, berusaha memerangi COVID-19 ini. Maka saya mengajak juga dari media ini, taatilah pemerintah karena itu bagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.